Keila, apa yang kamu pegang? Kira bahwa Alkitab ketika bertemu sobat BDKA, maka ini hanya simbolis. Namun aslinya lebih dari itu. Karena kata-kata Tuhan ada dalam kehidupan Kila. Wow, Papa bersyukur sekali. Kalimat yang Keila ucapkan itu biasa diucapkan oleh orang Puritan loh. Segera kita dengarkan penjelasan Bu Yuli yang sangat menarik, yaitu tentang salah seorang anak Daud yang sangat tampan. Siapa dia? Konsentrasi semuanya. Shalom anak-anak, sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar di kesempatan yang Tuhan berikan ini, Tuhan juga memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga memampukan pembicara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, menyambung cerita kemarin, Absalom sudah tiba di Yerusalem bersama dengan para pengikutnya. Dan Ahitofel pun ada di pihak Absalom. Absalom bertanya kepada Ahitofel, "Berikanlah nasihatmu kepadaku, apa yang harus aku perbuat?" Ahitofel pun memberikan nasihat yang gila anak-anak, yaitu, "Jadikanlah gundik-gundik ayammu menjadi istrimu." Dan Absalom pun melaksanakan nasihat Ahitofel ini. Dia menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan semua orang Israel. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Natan setelah Daud melakukan perzinahan dengan Batsyeba, seperti yang tercatat di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 11. Anak-anak, Ahitofel di mata Daud dan Absalom itu perkataannya seperti petunjuk dari Allah. Ketika Daud tahu Ahitofel memihak kepada Absalom, maka Daud pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, gagalkanlah nasihat Ahitofel." Kemudian Daud pun mengutus Husai, sahabatnya, untuk menggagalkan nasihat-nasihat Ahitofel. Husai pun berangkat menemui Absalom. Dan Husai berhasil meyakinkan Absalom bahwa dia mau memperhambakan dirinya kepada Absalom seperti ketika dia memperhambakan diri kepada Daud. Dan Absalom pun menerimanya. Kemudian Ahitofel memberikan nasihat yang lain kepada Absalom, yaitu, "Absalom, mari kita menyerang Daud pada malam ini dengan memakai 12.000 orang pasukan." Daud pada saat ini sedang lesu dan lemas semangatnya. Kalau kita melakukan penyerangan, Daud pasti terkejut. Dan rakyat yang mengikuti Daud pasti ketakutan kemudian melarikan diri. Ketika kondisi demikian, maka aku akan dengan mudah membunuh Daud. Dan setelah Daud terbunuh, maka rakyat pun akan bisa kita bawa pulang ke Yerusalem. Nasihat Ahitofel ini disetujui oleh Absalom dan juga oleh tua-tua Israel. Anak-anak,
Secara pemikiran manusia, nasihat Ahitofel ini kalau dilaksanakan akan membawa kehancuran bagi Daud. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sudah menetapkan Daud untuk menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan sendiri yang akan memelihara kedudukan raja ini. Allah mendengarkan doa Daud. Allah mau menggagalkan nasihat Ahitofel ini. Setelah nasihat ini disetujui oleh Absalom dan tua-tua Israel, tiba-tiba Absalom menjadi teringat akan Husai dan dia ingin minta nasihat kepada Husai. Husai setelah mengetahui nasihat Ahitofel ini yang bisa membahayakan Daud, Husai pun berkata demikian kepada Absalom. Nasihat Ahitofel kali ini tidak baik. Karena Daud dan pengikutnya itu adalah para pahlawan. Mereka bisa loh mengalahkan pasukan dari Absalom. Kalau sampai ada yang terbunuh dari pasukan Absalom, rakyat akan bisa berpikir bahwa Absalom sudah kalah. Kalau rakyat sudah berpikir demikian, maka orang yang gagah perkasa pun pasti akan menjadi tawar hati. Wah, Absalom mendengarkan hal ini, dia setuju juga ya. Kemudian Husai mengeluarkan nasihatnya. Sebaiknya engkau mengumpulkan rakyat Israel dari Dan sampai Beersheba. Akan banyak seperti pasir di tepi laut. Dan engkau pun harus ikut bertempur atau berperang. Dengan jumlah rakyat yang sedemikian banyak, Daud pasti bisa dikalahkan. Menurut pemikiran Husai, tidak mungkin semua rakyat Israel itu mau memihak Absalom. Dan ketika Absalom masih mengumpulkan rakyat Israel, waktu yang ada ini bisa dipakai oleh Daud untuk menyiapkan pasukannya menghadapi serangan dari Absalom. Absalom menganggap ide dari Husai ini sangat baik, lebih baik dari nasihat Ahitofel. Alkitab mencatat bahwa Allah sudah memutuskan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel untuk mendatangkan celaka kepada Absalom. Anak-anak, Ahitofel sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan, tetapi dia tidak memakainya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk umat Tuhan, tetapi dia memakainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tentu saja hal ini berarti dia itu melawan Tuhan, dan Allah pun memutuskan untuk mengalahkan nasihat Ahitofel atau mengalahkan Ahitofel dengan memakai Husai. Ahitofel yang tahu kalau dirinya sudah kalah, dia kemudian pulang ke rumahnya dan menggantung dirinya. Kita bisa melihat ya anak-anak, akhir hidup dari seorang yang melawan Tuhan adalah kebinasaan.
Selain itu anak-anak, kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang maha kuasa dan berdaulat itu adalah Allah yang menetapkan kedudukan raja. Allah yang memilih raja, Allah yang menentukan raja. Dan Allah yang akan memelihara kedudukan raja itu di tengah-tengah umatnya yang tidak setia sekalipun. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kuasa, Allah yang patut dipuji dan disembah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kuasa atas dunia ini ada di tangan Tuhan. Dan ketika orang bermain-main dengan ketetapan Tuhan, orang tersebut pun harus berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk di dalam hidup kami tidak mempermainkan pemberian Tuhan. Biarlah apa yang kami terima dari Tuhan itu boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan umat Tuhan. Tolong kami terus ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah teman-teman, kita juga bisa salah mendengar nasihat orang. Kadang kita bisa mengikuti nasihat yang membahayakan seperti Absalom, mengikuti nasihat Wasai dan mengabaikan nasihat Ahitofel. Jangan sampai kita menuju kebinasaan karena menjadi orang yang melawan Tuhan. Mari kita taat pada nasihat yang tidak mungkin salah. Itu dari firman Tuhan sendiri yang besok diambil dari 2 Samuel 17 ayat 15 sampai 2 Samuel 19 ayat 8. Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan firman-Nya. Amin.